Udah. Oke, udah. Lanjut. Ibu Dina. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Nah, gimana kabar hari ini, Nak? Sehat? Sehat, Bu, sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Ayo, Mahmud, pimpin doa, Nak. Baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Mahmud. Nah, kemudian Ibu mau absen dulu ini ya. Ibu mau lihat dulu anak-anak Ibu. Yang pertama Ibu panggil Andriadi. Hadir, Bu. Oke. Marcelina. Ada Marcelina? Hadir, Bu. Iya. Listari. Ya, hadir. Maria. Ada Maria? Hadir, Bu. Iya. Libertina. Mana nih Libertina? Ada? Hadir, Bu. Ada. Iya. Ada. Oke. Nurbatin. Hadir, Bu. Iya. Mahmud hadir tadi ya. Listari, udah tadi ya. Udah semua Ibu panggil ya. Oke. Alhamdulillah anak-anak Ibu hadir. Saya belum dipanggil. Oh, iya. Tepuh. Hadir ya. Saya belum, Bu. Firdaus. Ya, Bu. Iya. Oke, hadir semua anak-anak Ibu. Oke, Ibu lihat pun kondisi kelas kita sudah bersih, berarti bagus nih ya yang piket hari ini, menjaga kebersihan kelas. Nah, ingat, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, jadi kalau kelas bersih, kita pun enak untuk memulai pelajaran. Oke, langsung saja. Materi kita hari ini adalah tentang anekdot. Itu sambungan dari materi kita sebelumnya. Untuk hari ini, kita akan menganalisis struktur. Kemudian kita akan kamu akan mengamati anekdot yang akan Ibu tampilkan melalui video. Kemudian kamu akan menganalisis struktur dan kebahasaannya. Oke. Nah, kemarin sudah Ibu bagi ya kelompoknya. Itu kelompok pertama ada Andriadi, Marcelina, dan Listari. Yang kedua ada Maria, Libertina, dan Tepuh. Kelompok 3 ada Nurbatin, Mahmud, dan Firdaus. Oke, nah sebelum Ibu mulai, duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, Nak ya. Oke, nah sekarang perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Nah, dari video ini, kamu harus pahami, analisis mana yang masuk dalam struktur dan kebahasaannya. Oke? Nah, sebelum Ibu putar nih videonya, coba dulu Ibu tanya, apa sih yang masuk dalam struktur anekdot? Ayo, siapa yang bisa? Apa-apa aja struktur anekdot? Orientasi, Bu.
Iya, bagus Andriadi. Orientasi. Kemudian, apa lagi? Komplikasi. Komplikasi. Ulangi Mahmud. Komplikasi. Komplikasi. Ada nggak komplikasi dalam struktur anekdot? Ada berapa struktur anekdot, Nak? Adanya di situ abstrak, Iya. krisis, reaksi, Iya. adanya koda. Iya, jadi unsurnya itu ada berapa, Nak? Ada 5. 5. Itu dia, ada 5. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian dari kebahasaannya. Nah, yang pertama, Pertanyaan retoris. ya menggunakan kalimat Retoris. retoris. Apa lagi? Selain itu, Majas. majas. Ya. Ada majas. Kata kerja material. Apa? Kata kerja material. Kata kerja material atau kata kerja aksi. Aksi. Iya. Kemudian apa lagi? Kalimat perintah. Iya, adanya kalimat perintah. Bagus Firdaus. Apa lagi? Selain itu, Menggunakan waktu lampau. menggunakan menyatakan peristiwa masa lampau. Nah, jadi itu struktur kebahasaannya itu ada 6. Jadi di video ini kamu amati, kita akan analisis struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam video berikut. Ya, jadi kamu amati video ini dan kamu temukan struktur dan kebahasaannya. Oke. Wakil Ketua DPR bilang, saya ironis, Ya. sedih banget jadi guru ya Allah. Saya pernah baca sebuah artikel waktu itu, Pak Taufik. Semalam saya ke rumah Dayat. Assalamualaikum dong, wakil rakyat. Jawab Pak, wawe aja Pak. Betul, nama saya Kiki dan saya ini alumni Alexis. Ya Allah Bapak senang banget sering mamba ya. Tenang Pak, tenang, rahasia terjamin. Enggak, saya guru honorer di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Cuman masalahnya, jadi guru honorer itu gajinya kecil banget. Sebulan saya cuma dapat 600.000. Bayangin saya kuliah 4 tahun, bangga dapat gelar SPD, sarjana percaya diri. Saya terlalu percaya diri dapat gaji gede, ternyata gaji saya cuma 100.000. Ini gaji saya kalah telak coy, sama kasir Indomaret. Lulusan SMA gajinya 4 juta, padahal kerjanya cuma ngapain? Selamat datang di Indomaret. Boleh uang kembaliannya didonasikan untuk menambah gaji kami. Gitu doang. Saya ngajar dari pagi hingga petang, mencerdaskan anak bangsa. Beban di pundak saya berat, di depan aja udah berat ini. Beban hidup, masa beban hidup ya Allah. Pak, ya Allah, seneng banget tuh Pak, ya Allah, tahu aja yang gede. Betis, maksudnya betis. Ini gaji saya 600.000, kalau dibagi sebulan, sehari saya cuma dapat 20.000.
DPR bilang, saya ironis dengan gaji guru yang di bawah 1 juta. Saya akan merenung untuk mencari solusinya. Ini sejak kapan merenung dapat solusi? Semakin lama Pak Taufik merenung, semakin banyak guru jadi tukang ojek. Nih, saya juga pengen DPR masalah pemberantasan hoax. Karena saya tahu tuh Pak Bambang, Ketua DPR pernah berjanji akan memberantas hoax. Apalagi bentar lagi ini pemilu. Semakin banyak tuh hoax-hoax yang bermunculan untuk menjatuhkan seseorang. Misalnya ada berita benar gitu ya, Cak Lontong hampir terjerumus narkoba. Misalnya. Kan itu misalnya. Muncul nih hoax-hoaxnya tuh. Astaga, Cak Lontong lucu karena narkoba. Enggak, di situ doang, ada lagi yang beritain hoax gitu. Terkuak, Cak Lontong menghidupi keluarganya dari hasil menjual narkoba. Yang paling parah ada lagi, terbukti Cak Lontong transgender karena narkoba. Itu kan bahaya, bisa menjatuhkan harga dan nama dari Cak Lontong. Makanya saya sebagai perwakilan guru di Indonesia siap bekerja sama dengan DPR untuk memberantas hoax di Indonesia. Tapi saya mau ngeluh lagi nih Pak, jangan wawe-wawe aja Pak. Ini gak ada kejadian guru, ini saya selalu disalahin kalau ada perilaku murid yang buruk. Kayak kemarin anak murid saya ketangkep tawuran, orang tuanya datang marah-marah. Bu guru, ini anak saya kok bisa ikut tawuran? Dapat rantai motor dari mana? Ya Allah Pak, mana saya tahu. Tugas saya di sini cuma ngajar, bukan buka bengkel. Lah kita boro-boro ngurusin anak-anak pada tawuran. Ini perut kok nggak dikasih makan, di dalam juga pada tawuran. Usus pegang celurit, lambung muterin gir. Woi Bung, lambung, lu jangan pura-pura bego dah, nasi mana nasi. Woi santai dong sus, jangan so jago lo mentang-mentang 12 jari. Gua kasih biji cabai usus buntu lu. Tolong dong DPR, ini semakin lama kalian merenung nih, usus saya sama lambung saya berantem mulu. Ya Allah, ini gara-gara urusan perut. Sekarang pekerjaan apa aja saya ambil. Kayak kemarin saya habis syuting acara mistis Karma. Ih, demi Allah, demi duit 1 juta saya rela ikut acara setan. Kesurupan dah gue biarin. Tahu kan, IPA saya masuk gitu ya, saya disuruh bikin cerita mistis. Karena saya nggak punya, saya ngarang aja. Nama saya Kiki, dan saya ini pernah disetubuhi oleh jin. Guru mana disetubuhi oleh jin? Saking susahnya nyari duit di Jakarta, ya Allah. Ayo kasih di Kerawang, sama peramalnya. Tahu kan, Raikosasi. Itu yang sekarang mukanya lancip banget kayak logo Arsenal. Kerjaannya gini mulu nih. Ngendus-ngendus mulu, udah kayak anjing pelacak. Rambut saya diendus. Sunflake. Bukan pentin. Ini gelang saya juga sampai diendus-endus. Saya mencium aura-aura mistis. Mistis dari Hong Kong. Orang ini gelang ada dari Ciki Hong Kong. Makanya saya tuh pengen banget gitu ngomong sama Raikosasi gitu. Raikosasi, lu kalau cuma pengen ngendus-ngendus doang, gak usah jadi anjing pelacak. Mendingan lu jadi Scooby-Doo. Scooby-Doo. Terima kasih, saya Kiki. Ya, itu anak-anak video yang
telah Ibu tampilkan. Udah dengar tadi ya? Udah tahu ceritanya kan? Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang coba dulu kamu kita tanya jawab dulu tentang struktur yang dan kebahasan yang ada di video tadi. Coba, siapa dari mewakili setiap kelompok? Ada yang bisa? Strukturnya dulu dari strukturnya. Apakah tadi di video tadi lengkap strukturnya? Anak-anak Ibu, dengar Ibu? Halo? Ya, Iya. Ayo nak, tadi Ibu tanya dulu. Kita mau tanya jawab dulu ini dari video tersebut. Strukturnya pada video tadi lengkap nggak? Yang mau jawab, silakan. Atau Ibu tunjuk, Ibu panggil orangnya ya. Coba dulu. Firdaus, coba dijawab dulu nak. Itu strukturnya lengkap nggak dari video tadi? Suaranya putus-putus, Bu. Nggak dengar. Suara Ibu putus-putus. suara video tadi, Bu. Oh, suara video. Kalau yang dari didengar aja, yang didengar tadi, kira-kira strukturnya lengkap atau tidak? Berdasarkan 5 struktur anekdot. Mungkin kodanya yang tidak jelas, Bu. Ya. Kodanya, Iya, langsung Iya. ditutup saja. Kursi, rekusasi, dibahas tadi itu kemudian langsung salam. iya. Dia langsung ditutup ya. Ya, Bu. Kodenya nggak dijelasin. Koda itu apa? Penutup, Iya, penutup atau simpulan. simpulan. Iya. Oke. Kalau dari kebahasannya, gimana kebahasannya? Pertanyaan retoris ada. Ada? Nah, kalau begitu, berdasarkan kelompoknya, coba dulu kamu analisis, kamu identifikasi dulu struktur yang terdapat dalam video tadi. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan bersama kelompoknya. Boleh bertanya, Bu, Iya, boleh. Silakan, Nak. Apa itu? apa bedanya krisis dengan reaksi? Krisis sama reaksi. Nah, kalau dia krisis itu menunjukkan masalah. Nah, bagian krisis itu bagian yang menunjukkan masalah. Sedangkan reaksi, apa itu reaksi? Yang lain, apa itu reaksi, Nak? Ada yang tahu? Bagian tentang cara penulisannya. Iya, cara penulis untuk menyelesaikan Masalah. masalah. Nah, itu dia.
Kalau abstrak dengan orientasi, Bu, apa bedanya? Abstrak, kalau abstrak itu yang lain, coba dulu Ibu ke yang lain dulu. Ini temennya ada bertanya ini, perbedaan antara abstraksi dan orientasi. Ya, izin Siapa yang Bu. bisa jawab? Iya, Nurbatin? Kalau abstrak itu bagian awal daripada atau pembuka daripada cerita. Kalau orientasi tadi ya. Iya. Kalau orientasi bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita. Iya. Oke, jadi Ibu perjelas lagi, kalau itu abstraksi itu bagian awal. Ya, dia bagian awal pada teks anekdot. Nah, sementara orientasi itu seperti latar belakang yang dituliskan dalam teks anekdot tersebut. Paham, Andriadi? Ya, Bu. Ya. Ada yang sudah siap? Ada yang mau maju untuk presentasi? Kelompok berapa? Boleh kalau ada yang sudah siap. Ini masih on. Ada? Sudah siap? Sudah siap, Nak? Iya. Siapa itu? Kelompok Maria. Oh, iya. Kelompok Maria. Kelompok 2, Nak ya. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, terima kasih Bu untuk saya mau menjawab tentang struktur Bu. Iya, silakan. Ya, kalau di struktur yang bagian abstrak tadi itu di bagian pendahuluan dari siapa namanya tadi lupa, Kiki. Ya, terus yang di orientasi itu kalau menurut saya itu pada saat dia memperkenalkan dirinya kalau dia itu adalah seorang guru bahasa Indonesia. Iya. Kemudian di krisisnya itu dia menyampaikan kalau gajinya kecil. Sebagai guru honor gajinya kecil. Kemudian di reaksinya itu adalah dia menyampaikan kalau gaji yang dia dapatkan itu hanya untuk membayar ojek setiap hari. Sedangkan kodanya tadi itu kurang jelas karena tiba-tiba langsung berhenti begitu. Iya. Di struktur aja, ada lagi? Ya, bahasanya belum, Bu. Oke, terima kasih Maria. Ayo kita kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Ya, berikutnya. Atau dari kelompok lain, ada yang ingin ditanya dari kelompok 2? Boleh, silakan. Ayo nak, kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Ada?
Tidak ada? Pas? Pas, Bu. Oke, kalau pas, lanjut. Kelompok berapa yang mau presentasi lagi? Silahkan. Saya Bu. Iya, silahkan Andriadi, kelompok Ya, 1. ini tadi bagian abstraknya, dia ucapkan salam, kemudian menyebut namanya Kiki, alumni Alexis. Kemudian di bagian orientasi, dia menyebut bahwa dirinya adalah guru honorer. Kemudian bagian krisisnya, masalahnya adalah gaji guru honorer itu kecil, padahal sudah tamat S1. Sedangkan pegawai Indomaret yang lulus SMA gajinya 4 juta. Gajinya, kemudian bagian reaksinya, katanya gajinya tidak cukup. 600.000 itu hanya bisa dipakai untuk membayar tukang ojek. Kemudian kodanya tadi belum jelas, Bu. Iya. Struktur kebahasannya, untuk kebahasannya udah siap? Bisa dipresentasikan, Andriadi? Andriadi? Belum, Bu. Belum? Oke, belum. Ya, yang lain yang ingin bertanya pada kelompok 1 dari kelompok lain, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 3 coba presentasikan tentang strukturnya ya, Nak ya. Karena tadi yang kedua dari 2 kelompok itu sudah membahas tentang struktur, yang kelompok 3 tentang kebahasaannya. Saya, Bu, tentang kebahasannya, Bu. Oke, Andriadi lagi, silahkan. Nomor Ayo. 1, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Iya. Tadi dulu seperti yang katakan seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Ya. Kemudian menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4, Ya. menggunakan kata kerja aksi. 5, menggunakan kalimat perintah. Dan 6, menggunakan kalimat seru. Sudah, Bu. Iya. Oke, bagus Andriadi ya. Berarti bisa menjawab struktur yang terdapat dalam video dan kebahasaan yang ada dalam video teks anekdot. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak, tentang materi kita? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, ini akan Ibu kasih soal pilihan berganda. Nah, kamu kerjakan, Ibu kasih waktu selama 3 menit. Ya. Oke, silahkan kerjakan. Oke, selesai. Nah, coba dikumpul tugasnya per barisan. Coba baris 1 tukarkan jawabannya dengan baris ke-3. Baris kedua tukarkan dengan baris ke-4. Ya.
Oke, dengarkan Ibu untuk jawabannya. Nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4C, nomor 5D, nomor 6A, 7E, 8E, 9C, 10B. Udah? Nah, skornya itu kalau benar semua 100 ya, Nak ya. Oke, koreksinya yang jujur. Jangan mentang-mentang teman dekat, kamu benar-benarin. Jujur ya, Nak ya. Ya, Oke, Bu. nah, ada yang dapat nilai tertinggi? Ada yang ngoreksi punya temannya benar semua? Ya, Bu. Ya, punya siapa tuh, Ada, Andriadi? Bu. Libertina, Bu, dapat 100. Wah, hebat Libertina Mantap. ya. Oke, bagus. Yang dapat nilai 50. Ada nggak 50? Ada yang dapat nilai 50, Nak? Ada, Bu. Siapa itu, Marcel? Pak Wah, Mahmud. Mahmud. Hai Mahmud. Mahmud lagi Mahmud. ya. Tingkatkan lagi ya, Mahmud. Yang di bawah 50 ada nggak? Kira-kira? Ada yang koreksi di bawah 50? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada? Wah, bagus. Bu, kelas anak-anak ini Ibu. pintar-pintar, Bu, semuanya. Wis, alhamdulillah senang Ibu ya. Ada? Eh, Siapa itu? Mahmud, kok gitu? Siapa Mahmud? Siapa? Siapa Mahmud? Yang di bawah 50? Istari? Ya, Berapa nilainya? Iya, tapi ini Mahmud ini memang. Berapa? 40. Kamu nggak salah nilai Salah tuh. periksa. Oh, nanti kamu salah periksa, kamu salahin. Mahmud jangan Khusus cari yang masalah kamu ya, Mahmud. koreksi, khusus yang kamu koreksi, taruh ke depan, Nak. Biar Ibu yang koreksi. Curiga Ibu sama kamu ini. Oke, nah sampai di sini materi kita, Nak. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Silahkan. PR, Bu. Ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu kalian harus membuat sebuah teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, kan kemarin Ibu tuh udah jelaskan apa itu anekdot, apa aja strukturnya, bagaimana kebahasaannya. Bahkan tadi Ibu sudah tampilkan salah satu contoh yang termasuk ke dalam anekdot. Nah, jadi Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Nah, untuk tugasnya itu dikumpul hari apa kita masuk lagi, Nak? Hari Rabu ya? Rabu. Jadi hari Rabu itu dikumpul. Oke? Iya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, Ibu harap semua anak-anak Ibu harus mengerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Ya? Oke, sampai di sini masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Ya, silakan, Nak. tanya, Bu. Pertemuan berikutnya materinya tentang apa, Bu? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Ya. Oke, ada lagi?
Silakan, Nak. Oke, kalau tidak ada, siapa dulu? Ibu mau, anak ibu, coba dulu buat kesimpulan dari materi kita hari ini. Hasil belajar kita satu hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Kasih dulu kesimpulannya. Gimana? Apa sih kesimpulan dari hasil belajar kita satu hari ini? Ayo. Mahmud, Bu. Siapa? Mahmud. Nilai Mahmud paling tinggi, Bu, di kelas ini, Bu. Dia suruh kasih komentar. Bagus sekali. Silakan, Mahmud. Ini Mahmud, ini anak ibu yang paling aktif ini. Betul, Bu. Ayo, silakan, Nak. Ya baik, di sini ada 2 ibu, jadi saya ikuti ibu yang kedua ya. Ibu yang kedua. Ibu gurumu dulu. Ya. Oh ya, Ibu. Jelas si Mahmud ini. Tadi Ibu Dina mau tunjukin siapa sebenarnya yang tadi? Kamu. Oh, saya? Iya. Enggak. Ya baik. Pelajaran kita hari ini cukup bagus. Saya simpulkan bahwa struktur dan kebahasaan teks anekdot yang sudah Ibu tayangkan melalui video, itu semua unsur ada, cuma sedikitnya di koda yang masih kabur. Itu masalah strukturnya. Kemudian kebahasanya saya pikir semuanya sudah jelas, dari penggunaan kalimat sampai pada kalimat perintah, kalimat seru, itu semuanya sudah bagus, sudah ada di dalam video itu. Ya, mungkin dari saya itu saja, Bu. Iya, terima kasih Mahmud. Nah, Ibu ingatkan ya, jangan sampai nggak dikerjain tugasnya ya Mahmud. Oke, Nasa. Dulu, Bu. Jangan saya saja. Iya, Mahmud kan yang paling aktif. Nah, karena Mahmud yang paling aktif, jadi Mahmud harus kasih contoh yang bagus ke teman-temannya, ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan dengan Ibu, coba dulu Mahmud pimpin doa dulu. Ayo, kita akhiri dengan doa. Iya, kan pembukaan kamu. Tadi sebelum kita mulai kan, nah ini di akhir kamu lagi. Ayo. Yang lain lah, Bu. Mahmud yang buka, Mahmud yang Mau tanya tutup. doa pakai over. Ya baik, Bu. Iya. Ya teman-teman semua, Ibu Guru, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Mahmud. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Lanjut, Bapak Ibu ke komentar, silakan. Silakan ya, Bapak Ibu, komen. 2 orang aja, Bu, Bapak Ibu. Izin Pak. Oke, silakan. Untuk Ibu Dina, Ya, memang untuk kegiatan awalnya udah pas itu sampai berakhir. Hanya saja yang saya komentar di situ pada penampilan videonya itu tadi Bu, kurang jelas suaranya, sehingga kita tidak bisa mengambil atau menentukan mana strukturnya dan mana kebahasaannya di situ. Demikian saja saya kembalikan. terima kasih Ibu. Mungkin pengaruh jaringan ya Bu ya. Jadi Bu. Iya. Ya. Bapak Ibu yang lain dipersilakan, 1 orang lagi.
Pak Mahmud, silakan. Ya baik, kalau saya sedikit saja Bu, ini saran saja. Ya. Kita di kelas kan ada banyak orang, jadi kalau tadi Contoh saja dulu. Kenapa, DAR-nya Pak? harus diganti dong. Itu saja Pak. Itu Kenapa, saja Pak? Bu. Kayak mana, Pak? Ya saran saja Bu. Uh-uh. Kalau tadi di awal sudah satu orang yang berdoa, berarti di pembelajaran itu harus bergantian. Jangan hanya Mahmud saja Bu. Terserah dari ibu gurunya, Pak. Ya. Itu kan instruksi Bu Guru. Bapak piket hari itu, jadi Bapak yang berdoa gitu kan, besoknya ganti piketnya lagi. Iya. Bapak nggak ikhlas. Nggak ikhlas sekali kayak. Oke, lanjut. Selain itu lah Pak, ayo. Selain disuruh berdoa. Izin Bu, Iya, silakan Pak Andriadi. saya juga mengangkat anekdot di RPP yang kedua. Yang paling sulit dari anekdot itu adalah memilih video, yang kelima strukturnya itu ada. Karena tadi seperti tadi itu abstrak dengan orientasi itu dia saya hampir tidak bisa membedakan yang mana abstraknya, bahkan tidak ada abstraknya mungkin. Kemudian langsung assalamualaikum, nama saya Kiki, alumni Alexis. Kemudian kodanya juga tidak ada, jadi kalau bisa saya sarankan tetap pilih sebuah video anekdot atau stand up komedi yang keseluruhan strukturnya ada. Cuma itu Bu, pemilihan videonya. Ya baik, terima kasih Pak Andriadi. Kalau saya sedikit mungkin, karena tadi mohon maaf saya nggak lihat full. Yang pertama, kalau dari saya terima tadi pendapat Pak Mahmud yang menyatakan bahwa nilai saya paling rendah. Gitu. Oke. Kemudian, kalau tadi saya lihat kelasnya kan kayaknya tidak aktif gitu. Siswanya itu banyak diam, mungkin karena juga ini jam masuknya jam siang gitu ya Bu Dina. Jadi mungkin udah makan, kemudian jadi ngantuk. Itulah yang harus kita hadapi juga di lapangan kan Bapak Ibu. Saya kemarin juga pernah masuk di jam siang. Kemudian bentar ya Bapak Ibu. Mau percaya kayak gini loh, 2000. Masuk di jam siang, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membangkitkan semangat anak-anak lagi untuk belajar, karena posisinya juga sudah tadi ngantuk, kemudian kenyang. Sama posisinya seperti kita yang di sini. Nah, mungkin tadi ada Bapak Ibu yang di awal itu memberikan satu nyanyian tadi. Siapa tadi ya, Bu Maria ya? Oh, Pak Firdaus ada menyanyikan lagu. Mungkin anak-anak disuruh berdiri dulu untuk menyanyikan lagu supaya semangat. Atau misalnya ada semacam senam otak dan segala macam. Tapi nggak boleh juga lama-lama dilakukan karena nanti takutnya kegiatan inti kita tidak terlaksana tujuan pembelajarannya. Kemudian tadi sewaktu Ibu menayangkan video, setelah itu kan Ibu tanya sama siswanya kan, ayo nak silakan mana nih strukturnya, mana ini kaidah kebahasaannya gitu. Terus anak-anak pasti banyak yang diam gitu. Seharusnya ini masukan bagaimana cara kita sebagai guru untuk memancing anak-anak supaya mau menyampaikan pendapatnya. Biasanya anak-anak ini kan haus akan nilai gitu. Jadi mereka ini kalau dibilang nanti yang menyampaikan argumen akan diberikan poin misalnya. Kalau saya kasih bintang, misalnya bintang 1, bintang 2 gitu kan. Mereka pasti akan lebih semangat gitu untuk menyampaikan argumennya. Karena mereka pasti butuh nilai yang bagus untuk di rapotnya gitu kan. Jadi mungkin boleh kita berikan stimulasi gitulah, rangsangan supaya anak-anak mau menyampaikan
masukan atau pendapatnya. Itu mungkin salah satu trik juga bagi kita. Dan mungkin sudah dilakukan juga oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Tadi kan mana ini strukturnya, mana ini kaidahnya, seharusnya boleh disampaikan. Misalnya strukturnya kan ada 5 kan Bu Yolanda, Iya. anekdot itu. Abstraksi misalnya kan. Coba dari yang tadi video ditayangkan, itu per kelompok kan Bu? Iya Bu. Kelompok mana kira-kira yang mau menyampaikan yang mana dia termasuk strukturnya? Ayo silakan. Kalau saya memang setiap kelompok yang aktif pasti saya kasih nilai. Jadi memang orientasinya mereka kan ke nilai gitu. Mereka pasti akan lebih semangat. Bahkan kadang-kadang terlalu banyak siswa yang memberikan komentar gitu. Sehingga waktunya kadang-kadang juga tidak cukup ya kan Bapak Ibu. Jadi itu salah satunya juga supaya anak-anak aktif. Kan kita sekarang kan bukan guru lagi yang harusnya aktif, tapi anak-anak yang aktif. Jadi student center. Itu mungkin dari saya. Kemudian apalagi tadi ya. Tadi bagus Bu Dina Yolanda memberikan apresiasi sama anak-anak dengan mengatakan bagus gitu kan. Apalagi tadi ada beberapa itu sudah bagus. Kemudian satu lagi mungkin tadi kan Bu sudah dipresentasikan kan Bu setiap kelompok struktur dan kaidahnya. Tadi mungkin kalau saya mungkin nggak lihat, Ibu sudah mengkonfirmasi belum jawaban dari anak-anak? Maksudnya jawaban yang benarnya itu apa misalnya? Dari video tadi. Kalau misalnya belum, anak-anak juga butuh, maksudnya supaya ke depannya anak-anak tahu, oh ini dia strukturnya yang ini ternyata, oh ini tidak lengkap strukturnya misalnya, oh ini kaidahnya yang ini ternyata gitu. Jadi supaya anak-anak tidak bertanya-tanya lagi, yang mana sebenarnya jawaban yang seharusnya bisa dapat nilai 100 misalnya. Itu sih mungkin masukan dari saya. Saya rasa Bu Dina juga sudah bagus, sudah oke, karena juga pengalaman mengajar Bu Dina kan sudah lama ya kan. Apalagi Bu Dina sudah PNS ya kan Bu. Alhamdulillah. Kalau saya ini kan pegawai PNS juga nih Pak Tepu, pegawai ngeri, ngeri sekali. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu sudah menjadi pegawai negeri gitu kan. Kalau saya kan kayak Pak Tepu dulu masih pegawai honor gitu. Tapi ya disyukuri aja gitu, itu rezekinya kan gitu. Mungkin itu saja Pak Tepu dari saya. Nanti bisa diperjelas lagi sama Pak Tepu yang lebih ahli. Dipersilakan Pak. Ada semua ini masukan. Iya Pak. Betul itu. Termasuklah saya barangkali karena baru makan, baru pulang dari sholat Jumat, baru makan ngantuk. Jadi apa yang disampaikan tadi Ibu Lestari jadi udah benar itu. Memang harus dimotivasi supaya nggak ngantuk. Apalagi tadi kan anekdotnya itu di depan DPR. Kadang-kadang sidang DPR itu kan habis makan ngantuk juga dia sudah. Jadi ya termasuk saya tadi agak ngantuk juga gitu. Karena habis selesai makan biasanya lapar juga ngantuk, kenyang juga ngantuk gitu. Memang penyakit yang alamiah itu. Nah, jadi sebagai guru, Ibu harus bisa mengantisipasi itu, memotivasinya. Itu tadi sudah disampaikan dan cukup banyak. Kemudian yang dari Pak dari Pak Andriadi memang benar itu dan sudah terjawab tadi sebenarnya juga ditambah oleh Ibu Lestari. Jadi nggak ada mana itu strukturnya kan nggak ada tadi. Nah, sehingga tadi ketika menjawab anak-anak itu pun buang-buang waktu tadi. Kalau Ibu perhatikan, Ibu tadi mulai start 2.40 kalau nggak salah. 2.40. Ini sekarang sudah 2.30, udah hampir 1 jam. Karena Ibu tadi mengajarnya itu bukan 20 menit, lebih dari 20 menit. Kenapa? Karena tadi itu sudah Ibu atur waktunya itu. Nah, padahal hanya 3 kelompok kan, 3 kelompok. Mungkin nanti di lapangan mungkin lebih dari kelompok. Tapi fakta ini yang sekarang ini 3 kelompok. Jadi
maju aja ke depan satu-satu kelompok gitu. Kalau saya Ibu tanya lagi, langsung aja. Kan dia 5M itu mengomunikasikan terakhir itu. Ya udah suruh aja ke depan kelompok masing-masing, satu, kelompok dua, pilih aja. Jangan berurutan dia kan. Lihat juga kelompok yang tidak aktif itu duluan dibuat, kurang aktif lah. Jadi itu duluan ke depan. Sehingga nanti ketika berikutnya nanti pembelajaran Ibu, dia akan aktif semua. Nanti akan siap-siap dia kan nih. Kalau saya nggak serius mengikuti pembelajaran ini, saya akan, kelompok kami akan disuruh ke depan duluan gitu kan. Itu juga salah satu cara untuk membuat aktif berikutnya. Jadi masalah waktu aja tadi Ibu saya soroti, karena yang lain sudah ya sudah disampaikan oleh Pak Andradi, ditambah dengan Ibu Lestari. Terutama materinya tadi Ibu bagus memang video, tetapi kan ini kan teks dia. Jadi anak-anak ini kadang-kadang kalau tidak ada teksnya, dia kan, kita kan kurikulum 2013 ini kan berwawasan teks. Nah, teks itu makanya Ibu apa medianya di RPP? Audiovisual, Pak. Audiovisual kan? Iya, Pak. Audiovisual itu persoalannya itu tadi, coba tadi Ibu Maria lihat tuh. Kan ada video juga, tapi ada teksnya, Bu. Iya kan? Ada teksnya dia. Jadi Ibu pun memilih medianya begitu. Jangan hanya yang menyimak saja. Karena video itu kan seperti film, Bu. Yang namanya video kan seperti film, ada teksnya dibuat. Jadi sambil lalu dia mendengarkan, sambil lalu dia membaca teksnya di situ. Dan tinggal Ibu buat itu. Ibu kreasikan. Sebagai seorang guru mengkreasikannya. Kalau memang Ibu ambil dari YouTube, tinggal Ibu ditambah teksnya. Seperti yang dilakukan Ibu Maria tadi kan. Itu kan Ibu Maria nggak ada di video itu, ada nggak? Ada, Pak. Ada? Iya, ada, Pak. Udah ada teksnya Mekian tadi? Iya, sudah ada teksnya. Oh, sudah ada. Kalau ini ya itu yang disebut Pak Andriadi tadi, pemilihan medianya, Bu. Nah, karena pemilihan media. Kalau dia kalau di kurikulum Merdeka kan ini hanya menyimak saja kalau video yang Ibu tayangkan tadi. Sementara Ibu kan bukan hanya menyimak, karena audio visual. Kalau audio saja memang menyimak itu, mendengarkan saja. Karena kan visualnya kan melihat. Nah itu dia. Barangkali itu aja tambahan dari saya, karena semua sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Bapak. Oke, kira itu masukannya. Ya, terima kasih Pak Tepu. Kita berikan tepuk tangan lah untuk Ibu Dina Yolanda. Oke, untuk menambah semangat dan imun, ya kan? Ini Ibu Lestari sama Ibu Dina ini satu rating dulu. Saya lupa. Enggak, Pak, enggak. Enggak. Ibu Kayak Dina tamu berapa? Tamu 2009, Pak. Kalau Ibu Lestari? Saya 2006. 2006 ya. Jauh. Oh, di atas. Tapi kayak satu stambu ya, Pak. Stambu, karena Ibu Lestari ini masih muda. Udah lah, Pak, usah bahas itu lama. Lanjut. Iya. Terima kasih Ibu Dina Yolanda yang sangat luar biasa ya, Kak. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu yang lain. Ini siapa selanjutnya? Iya, Ibu Nurbatin Daily, dipersilakan.